Assalamualaikum. Selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat bukan? Perkenalkan, nama saya Dila. Saya punya pantun nih. Jalan-jalan ke kota baru, melihat bunga berwarna ungu. Yuk dengerin aku. Aku mau bercerita seru. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Ciamis, yaitu Sang Hyang Boros-Ngora. Disusun oleh Rus Ruryana dan Ami Laksanagara. Dikisahkan bahwa kerajaan yang beribu kota di Daya Luhur mempunyai seorang raja bernama Prabu Cakradewa dan istrinya Ratu Sarikedang Pananjung dari Pajajaran. Mereka mempunyai 6 orang anak, salah satunya yaitu Sang Hyang Boros-Ngora sebagai anak kedua. Prabu Cakradewa adalah seorang raja yang arif dan bijaksana. Ketika anak-anaknya dewasa, beliau menyuruh anak-anaknya agar mempelajari ilmu-ilmu kerohanian. Namun, Sang Hyang Boros-Ngora tidak mematuhi perintah ayahnya. Ia lebih suka berlatih kekebalan diri atau kedugalan di ujung kolon. Kemudian, Prabu Cakradewa menyuruh Boros-Ngora agar mempelajari ilmu-ilmu kerohanian. Karena ilmu kedugalan yang ia pelajarinya itu hanya akan memberikan malapetaka bagi dirinya sendiri maupun masyarakatnya. Wahai putraku, carilah seorang guru yang bisa mengajarimu, dan bawalah gayung ini, isilah air ini sampai penuh. Dan janganlah engkau pulang sampai gayung ini terisi penuh. Baiklah ayahanda, saya akan lekas pergi mencari seorang guru yang bisa mengajariku. Boros-Ngora pun pergi dan mencari seorang guru kemana-mana yang bisa membacakan perintah dari ayahandanya. Namun, Boros-Ngora tidak menemukan satupun guru itu yang dimaksud. Boros-Ngora bersemedi di suatu hutan belantara. Ia mendapat petunjuk bahwa guru yang dicarinya itu berada di tanah suci Mekah. Boros-Ngora pun pergi ke Mekah dengan mengeluarkan ilmu lesloknya. Singkat cerita, Boros-Ngora telah tiba di Mekah. Ia menemukan seorang kakek yang sedang berzikir di musola. Menurut cerita adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwa terjadi adu kesaktian antara Boros-Ngora dengan kakek itu. Boros-Ngora disuruh untuk mencabut tongkat sang kakek yang ditancapkan di tanah. Meskipun Boros-Ngora telah mengeluarkan seluruh tenaganya dan kesaktiannya, tongkat itu tidak bisa dicabut. Ampun Gusti, dapatkah hamba menjadi muridmu dan bantulah hamba untuk membacakan perintah dari ayahanda. Sang kakek pun meluluskan permintaan Boros-Ngora. Namun, kakek memberikan satu syarat. Baiklah, akan kujadikan engkau sebagai muridku. Namun, syaratnya engkau harus masuk Islam dan mempelajari ilmu-ilmu agamaku. Lalu singkat cerita, Boros-Ngora mempelajari ilmu bersama sang kakek. Atas perintah dari kakek, Boros-Ngora pun pergi ke sumur Zam-Zam. Di sana, ia mengisi gayung kerancang wasiat ayahnya. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah urusanku dan bantulah hamba. Penuhilah gayung ini agar aku bisa pulang dan memberikan gayung ini kepada ayahku. Dengan izin Allah, gayung itu pun penuh. Dan Boros-Ngora merasa ilmunya sudah cukup. Ia berniat untuk kembali ke kerajaan. Assalamualaikum ya guru, izinkan saya untuk kembali ke kerajaan karena menurut saya sudah mampu menjawab perintah dari ayahanda. Sang kakek pun mengizinkan. Baiklah, silahkan engkau kembali ke singgah sana. Namun
saya berpesan, sebarkanlah ilmu dan dirikanlah kerajaan Islam di sana. Boros ngora pun diberikan kenang-kenangan berupa pedang, cis, pakaian haji, dan sebuah nama keislaman yaitu Haji Abdul Imam. Singkat cerita, Boros ngora atau Haji Abdul Imam telah tiba di Panjalu. Ia menghadap ayahnya yang ternyata telah digantikan oleh Sang Hyang Lembu Sampaluri II sebagai raja. Setelah kakaknya itu turun tahta, Boros ngora diangkat menjadi Raja Panjalu. Dengan demikian sejak itu, Panjalu dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Boros ngora membangun berbagai sarana kebutuhan seperti memendung dan menjadikan daerah Legok Jambu lalu berubah menjadi situ yang dinamakan Situ Lengkong Panjalu. Sehingga Panjalu menjadi kerajaan yang subur dan makmur. Kemudian memindahkan ibu kota dari Pasir Jambu ke Dayeuhluhur. Lalu berubah menjadi situ yang dinamakan Situ Lengkong Panjalu. Di tengah situ tersebut terdapat sebuah pulau yang dinamakan Nusa Gede. Adapun keranjangnya yang dilempar ke Gunung Syawal, lalu berubah menjadi tanaman yang dinamakan paku sorok. Dan percikan airnya menjadi kolam kecil di gunung itu. Adapun pedang pemberian dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini masih tersimpan dan terawat dengan baik di Museum Mumi Ali Panjalu karena selalu dibersihkan di bulan Maulid melalui adan nyangku. Nah teman-teman, itu dia akhir kisah dari Sang Hyang Boros ngora. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita dapatkan dari kisah tadi? Pesan moralnya yaitu bijaksana, berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual, membangun peradaban, menjadi teladan dalam penyebaran agama Islam, dan menjadi pengaruh besar dalam kehidupan sosial. Untuk teman-teman dan Dewan Juri, semoga diberi kesehatan dan keberkahan dimanapun kita berada. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari kami anak negeri.